Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Miss Via di sini untuk pembelajaran BK di hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Miss akan mengawali dengan kata perenungan dari Master Chen Yen. Manusia bila tidak mempunyai cita-cita, tentu tiada lagi harapan. Tanpa harapan, tentu tidak akan ada pencapaian. Nah, pada hari ini, berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, Miss akan mengajak kalian untuk membuat kreativitas tentang pohon harapan. Apa sih itu pohon harapan? Pohon harapan adalah sebuah karya seni yang dibuat oleh kalian untuk melis harapan-harapan kalian untuk bisa mewujudkannya di masa depan. Baik, pertama-tama yang kalian harus sediakan untuk alat dan bahan membuat pohon harapan yaitu pensil. Pensil agar kalian bisa mudah untuk menghapusnya. Dan selanjutnya adalah spidol warna hitam atau bisa menggunakan pulpen untuk menerangi gambar kalian. Dan untuk mewarnainya kalian bisa menggunakan pensil warna, spidol warna, ataupun krayon. Dan tidak lupa untuk membuat pohon harapan kalian membutuhkan yang namanya kertas. Bisa menggunakan kertas apa saja, baik itu kertas gambar, kertas AVS, atau berbagainya. Dan Miss akan menunjukkan cara membuat pohon harapan. Baik, Miss akan memberikan contoh pohon harapan yang sudah Miss sediakan dan Miss sudah buat. Yang pertama-tama, kalian harus membuat sketsa pohonnya terlebih dahulu. Baik itu biasanya hiasan, rumput-rumput, batangnya, rantingnya, dan kalian akan membuat daun-daunnya. Daun-daunnya bisa menggunakan kertas origami atau kertas yang berwarna berbeda dari background aslinya. Nah, setelah kalian sudah membuat, kalian akan menyediakan daunnya itu 10 lembar saja. Tidak perlu banyak-banyak karena Miss akan menyuruh kalian untuk membuat list harapan hanya 10 list harapan saja, sehingga kalian hanya membutuhkan 10 daun yang nanti kalian akan tempel di bagian ranting dan batangnya, dan kalian bisa menuliskan macam-macam harapan-harapannya. Miss akan membacakan satu persatu contoh-contoh yang sudah Miss buat. Salah satunya adalah menjadi orang yang berhasil, menjadi anak yang baik, menjadi orang yang sukses, bisa mencapai cita-cita yang diinginkan, ingin menjadi pilot, ingin menjadi dokter, menjadi juara kelas, bisa naik kelas dengan nilai yang baik, bisa membuat orang tua bahagia, dan lain sebagainya. Kalian akan membuat 10 list untuk harapan-harapan kalian. Tidak perlu sama untuk contohnya, kalian bisa buat sekreatif mungkin dan harapan apa saja yang ingin kalian buat. Baik, tadi kalian sudah melihat contoh yang sudah Miss berikan untuk membuat pohon harapan. Pohon harapan tersebut tidak harus sama dengan contoh yang Miss kasih, tapi kalian akan membuatnya sekreatif mungkin sesuai dengan ide-ide kalian sendiri masing-masing. Nah, di sini Miss akan memberikan waktu untuk pembuatan pohon harapan tersendiri sehingga kalian bisa membuatnya dengan baik. Nah, Miss akan mengasih waktu yaitu dalam batas waktu 1 minggu dari pengiriman hari ini. Jadi kalian bisa menggunakan ide-ide kalian dan bisa mengirimkan hasil foto kalian ke Google Classroom sehingga nanti Miss akan melihat dan mengecek untuk kreativitas yang kalian kirimkan ke Google Classroom. Setelah kalian sudah mengirimkan ke Google Classroom, jangan lupa foto diri kalian menggunakan baju seragam juga ya. Oke, sampai di sini untuk materi BK di minggu ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya dengan materi yang berbeda dari minggu ini. Dan Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat, istirahat yang cukup, tetap makan makanan yang bergizi, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa. Kangen.
Selamat pagi, selamat datang di program Parenting SD Cinta Kasih Seci bersama saya Via, Guru Bimbingan Konseling kelas 4, 5, dan 6. Baik Bapak Ibu, tak terasa ya kita sudah memasuki bulan November. Sebentar lagi anak-anak kita akan menghadapi penilaian akhir semester 1. Apakah sejauh ini anak-anak kita sudah bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? Oleh sebab itu, parenting di bulan November saya akan membahas tentang membangun rasa tanggung jawab anak sejak dini. Bagaimana ulasannya? Mari kita saksikan. Ya, pertama-tama kita harus tahu, apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dengan kata lain, tanggung jawab bisa diartikan merupakan sebuah kewajiban dan kesadaran bagi seseorang. Mengajarkan tanggung jawab merupakan tugas dari kedua orang tua, agar anak mampu membedakan baik dan benarnya. Jika anak sudah berhasil melakukan tanggung jawab dengan baik, berarti anak mampu melakukan tugasnya dengan baik pula. Berbicara dengan tanggung jawab, saya teringat tentang teori perkembangan manusia menurut Erikson. Apa saja teori Erikson? Kita ulas bersama-sama. Yang pertama adalah bibit kemandirian. Bibit ini ada dan secara alami berkembang pada anak di usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Yang kedua adalah bibit inisiatif. Sudah ada dan berkembang pada usia anak 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Dan yang terakhir adalah bibit tanggung jawab, di mana bibit ini secara alami tumbuh dan bisa dikembangkan pada usia anak memasuki sekolah dasar 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Saya akan memberikan contoh-contohnya. Mungkin kalau Bapak Ibu teringat saat anak usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun, anak tersebut sudah memegang sendok dan dia ingin menyuapi makanannya sendiri. Ya, itu tandanya secara alami bibit kemandirian anak sudah ada pada usia tersebut. Dan yang kedua adalah bibit inisiatif. Tanpa Bapak Ibu sadari juga, saat Bapak Ibu mengajak anak-anaknya ke mall atau ke toko-toko mainan, dengan inisiatif anak tersebut bisa memilih mainannya sendiri. Itu menandakan bahwa bibit inisiatif anak sudah secara alami berada pada usia anak tersebut. Dan yang terakhir adalah bibit tanggung jawab. Saat anak sudah memasuki sekolah dasar, anak sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, bisa belajar sendiri, bahkan bisa membereskan buku sendiri. Dengan kata lain, secara alami anak itu sudah bisa memiliki bibit tanggung jawab pada usia tersebut. Apakah semua bibit ini bisa dikembangkan atau tidak dikembangkan? Tergantung bagaimana cara orang tua membantu anak-anak untuk bisa bertanggung jawab. Orang tua memiliki tugas untuk membantu anak bisa mengembangkan tanggung jawabnya dengan baik. Dan sebuah keluarga merupakan sekolah pertama pendidikan anak. Baik, selanjutnya mengajarkan tanggung jawab kepada anak memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, melatih daya juang anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dengan kata lain, bila anak sudah memiliki tanggung jawab yang baik, dia secara mandiri bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki. Anak akan memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik pula Bapak Ibu. Serta yang ketiga, yaitu meningkatkan kepercayaan diri anak. Dengan kata lain,
bila anak sudah memiliki tanggung jawab yang baik, dia akan memiliki rasa percaya diri yang baik pula. Baik, di sini saya akan memberikan contoh-contoh macam-macam tanggung jawab Bapak Ibu. Yang pertama, tanggung jawab pada Tuhan. Setiap manusia dan umat beragama menjalani dan mematuhi kewajibannya sesuai kepercayaannya. Jadi dengan kata lain, bila mana anak tersebut memiliki tanggung jawab yang baik, anak tersebut akan bertanggung jawab kepada Tuhannya dengan cara menjalankan kepercayaan mereka masing-masing. Yang kedua, tanggung jawab pada dirinya sendiri. Contoh, seorang pelajar. Bila ingin mendapatkan nilai yang baik dan bagus, anak tersebut harus lebih giat belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya, latihan, serta ulangan. Selanjutnya, tanggung jawab pada keluarga. Seorang anak yang memiliki tanggung jawab yang baik dalam sebuah keluarga harus bisa menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Serta tanggung jawab pada masyarakat. Seorang di lingkungan bisa membantu menjaga kebersihan dan bisa membuang sampah pada tempatnya. Semua contoh-contoh tanggung jawab ini bisa dijalankan dan dilaksanakan kepada anak-anak kita bila mana kita sebagai orang tua mampu memberi contoh serta panutan agar anak pun bisa melakukan dengan baik dan benar Bapak Ibu. Berikut ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang arti tanggung jawab. Yang kedua, mengajarkan anak problem solving atau penyelesaian masalah. Yang ketiga, melakukan kesalahan merupakan sebuah proses belajar. Kita akan bahas untuk ketiga hal ini. Yang pertama, terkadang di saat anak melakukan kesalahan, dia tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua tidak boleh berlaku negatif, baik itu memarahi ataupun membentak. Karena mereka pun akan merespon dengan negatif pula, entah itu secara verbal ataupun menangis. Langkah yang harus kita ambil selaku orang tua, yang pertama, kita menghadapi anak dengan tetap tenang. Jelaskan apa kesalahannya dan apa konsekuensi bila anak melakukan kesalahan tersebut. Dan buatlah pemahaman dan penjelasan pada anak sesuai tahapan usianya. Selanjutnya, tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dan sebagai orang tua, pasti kita ingin membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya Bapak Ibu. Itu merupakan bentuk rasa peduli kita terhadap anak. Itu wajar adanya. Namun, bayangkan Bapak Ibu, bila hal itu terjadi secara menerus, anak itu akan bergantung kepada orang di sekitarnya, bahkan untuk masalah sepele sekalipun. Perilaku ini terbentuk karena adanya pembiasaan, sehingga anak akan merasa adanya orang tua yang selalu mendampinginya atau menyelesaikan masalahnya, dan akan berdampak kepada anak untuk tidak memiliki daya juang dan bergantung pada orang di sekelilingnya. Langkah untuk mengambil tindakan ini yaitu memberi pemahaman hubungan sebab akibat, dampak, dan konsekuensinya. Seperti tahap pertama, yaitu memberikan penjelasan kepada tahap usianya. Serta sebagai orang tua memiliki porsi tersendiri dengan cara membantu atau membimbing serta memantau perilaku anak kita dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, bahwa anak-anak kita terkadang di saat dia sudah melakukan kesalahan Bapak Ibu, mereka akan takut dihukum atau mendapatkan konsekuensi. Bahkan terkadang
bila anak sudah melakukan kesalahan, anak tersebut akan abai dan dengan cara berbohong ataupun melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Selaku orang tua, kita harus memberikan penjelasan kepada anak-anak kita bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar karena melakukan kesalahan, semua orang pun pernah melakukan kesalahan. Tetapi tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Tetap bahwa melakukan kesalahan akan ada konsekuensi yang harus diambil dari anak tersebut. Serta kita selaku orang tua juga harus memberi pujian kepada anak-anak kita bila mana dia telah mengakui kesalahannya dan berani bertanggung jawab atas kesalahannya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, inilah ketiga hal yang menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak-anak kita yang bisa saya berikan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Master Chen Yen berkata, hidup terasa bermakna dan tentram karena mengemban tanggung jawab. Sedangkan menghindar dari tanggung jawab menjadikan kehidupan tanpa makna. Baik Bapak Ibu, berperan penuhlah dalam mendidik anak-anak kita. Mari buat anak-anak kita hebat dalam membangun tanggung jawab pada diri mereka masing-masing. Supaya kelak mereka bisa bertumbuh dengan baik, mencapai segala mimpi dan cita-citanya dengan penuh tanggung jawab pula. Saya Via, undur diri dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa di parenting berikutnya. Kangen.